Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikan dan bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat nifak. Wa a'malana minar riya. Ya Allah, peliharalah dan bersihkanlah amal ibadah kami daripada sifat riya. Wa alsinatana minal kadhib. Lindungi dan peliharalah ya Allah lidah-lidah kami daripada bercakap bohong. Wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Lindungi dan pelihara ya Allah pandangan mata kami daripada pandangan khianat, karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui akan pengkhianatan pandangan mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati-hati hamba-hambamu. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Dia anugerahkan pada kita, mari kita perbanyakkan mengucapkan kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi menzahirkan rasa cinta dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita berazam untuk melazimkan diri kita melafazkan dan mengucapkan salam, salawat dan salam yang sempurna kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita
kaitan dengan syarat-syarat bagi diterima dan diiktirafnya kalimah tauhid la ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila Allah telah mengakui dan menerima syahadah kita, kita akan dimerdekakan daripada azab kubur, azab akhirat, dan dengan rahmat-Nya akan dimasukkan kita ke dalam surganya yang kekal abadi. Minggu lepas, kita telah pelajari sama sebagian maksud daripada syarat yang ketujuh, yakni al-qabulu. Al-qabul, yakni menerima. Malam hari ini saya ingin menambahkan penjelasan saya tentang qabul ini, karena ini sangat penting. Apa yang dimaksudkan qabul, yakni menerima, itu apa maksudnya? Bila minggu lepas kita pelajari surah An-Nur ayat 51, coba hari ini kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab 36, yang bermaksud wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, dan tidak ada hak bagi mukmin laki dan mukmin perempuan, tak layak bagi mereka dan mereka tak ada hak, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah telah menetapkan, Rasul telah menetapkan akan urusan satu perkara buat mereka, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, adalah bagi mereka pilihan, hak untuk memilih daripada urusan mereka. Bila Allah dah tetapkan benda ini merah, bila Rasul dah tetapkan benda ini merah, sikap orang mukmin dan mukmin laki dan perempuan mesti menerima apa yang Allah telah tetapkan. Ayat ini Allah memberitahu kita, orang mukmin lelaki dan perempuan tidak punya hak untuk memilih selain apa yang Allah telah tetapkan. Dia menyukai atau tidak, sesuai dengan keinginan dia atau tidak, bila Allah dah kata merah, kita mesti terima merah. Kita tidak ada lagi khiyarah. Khiyarah tu maknanya pilihan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa saja yang menderhakai akan Allah dan Rasulnya,
Menderhaka di sini yakni dia memilih selain yang Allah telah tetapkan. Allah tetapkan buat mereka merah, tapi dipilih biru. Allah tetapkan ini mesti kamu buat, dia cari yang lain. Itu maknanya menderhaka pada Allah, menderhaka pada Rasul. Yakni mencari pilihan selain apa yang Allah telah gariskan, selain apa yang Rasul telah tetapkan. Itu maksiat namanya. Dan siapa yang menderhaka pada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Subhanallah. Sungguh dia telah sesat, dhalalan dengan kesesatan, mubinan yang nyata. Ayat ini, ya mas sekalian, satu di antara pengajarannya, sebagai orang yang telah mengucapkan kalimat syahadah, kita mesti punya sikap qabul. Menerima apa saja yang Allah telah putus, apa yang Rasul telah tetap. Dan kita tidak ada lagi pilihan. Umpama Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah sembelih anaknya, anak satunya, Ibrahim kata, aku terima ya Allah perintahmu. Itulah. Tidak ada pilihan. Berat ke, ringan ke, kita suka ke tak suka, bila itu dah keputusan Allah, keputusan Rasulnya, mukmin lelaki, mukmin perempuan yang sebenar-benar, yang sejati, dia tidak akan mencari pilihan, mencari alternatif lain. Kata orang nak carilah second opinion. Tak ada. Allah dah putuskan nak second opinion apa lagi. Nah, ini maksudnya. Ya mas sekalian, untuk mudah kita memahami ayat ini, kaitan dengan qabul ini, saya sampaikan apa kata mufasir berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Ayat ini rupanya ada satu peristiwa. Sebelum ayat ini turun, ada peristiwa yang menjadi sebab turunnya, yang menjadi background turunnya ayat ini. Ceritanya begini. Salah seorang perempuan Quraisy bangsawan, dia seorang bangsawan. Nama dia yakni Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin ini perempuan bangsawan Quraisy. Ia sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu. Kerana ibu kepada Zainab binti Jahsin itu adik-beradik dengan ayah baginda Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan ibu kepada Zainab binti Jahsin ini Mamah binti Abdul Muttalib. Jadi adik-beradik dengan Nabi sepupu lah. Ketika ia telah berpisah dengan suaminya dan telah habis idahnya, suaminya pula tidak rujuk dan habis idah, ya bebaslah. Khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zaid ibni Harithah fastangkafat. Nabi datang ke rumah Zainab binti Jahsin, rumah makcik Nabi, karena Zainab tadi yakni sepupu dengan Rasulullah, cousin. Nabi datang itu yang untuk meminang, ceritanya. Meminang Zainab, nak dijodohkan. Tapi bukan dijodohkan dengan Rasul, bukan Nabi nak kahwin dengannya, tapi Nabi nak kahwinkan dengan anak angkat
Nabi yang telah dimerdekakan, bekas anak angkat, namanya Zaid bin Harisah. Dan sedia maklum, Zaid bin Harisah ini adalah bekas hamba abdi. Dia hamba abdi yang dimiliki oleh Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan setelah ia kawin dengan Rasulullah, waktu Nabi belum jadi Rasul, Khadijah Al-Kubra memberikan Zaid bin Harisah kepada Nabi. Sebagai hamba. Setelah Nabi terima Zaid bin Harisah, lalu oleh Nabi dimerdekakan. Tidak lagi berstatus hamba abdi, tapi sudah menjadi anak merdeka. Karena Nabi merdekakan. Dan oleh Nabi dijadikan anak angkat. Jadi anak angkat. Lalu Nabi istiharkan pada orang Quraisy semuanya, ini anakku. Panggil dia Zaid bin Muhammad. Ingat, waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Ya. Ini sisa belum Nabi. Ringkas kata, background Zaid bin Haris ini bekas hamba abdi. Nabi pinang Zainab binti Jahsy, seorang bangsawan, ya berdarah Quraisy, nak dipinangkan untuk dijodohkan dengan Zaid bin Harisah. Apa jawaban Zainab setelah dipinang oleh Nabi untuk dijodohkan dengan Zaid bin Harisah? Zainab bin Jahsy kata, ya Rasulullah, lastu bina hakati. Ya Rasul, lastu bina hikati. Aku tak nak kawin dengan dia, ya Rasul. Aku tak nak. Dalam riwayat yang lain, kamu tahu, aku adalah berdarah Quraisy, sepupu engkau, ya Rasul. Ya Muhammad, engkau nak kawin aku dengan Zaid, seorang hamba abdi. Ya, bahasa agama tidak sekufu, tidak setaraf, tidak selevel. Ya, kalau dalam bahasa orang sekarang, saya nak berdarah Brahmin, Zaid bin Harisah berdarah paria. Mana boleh? Yang satu high class, yang satu low class. Jadi Zainab tak nak. Nabi kata, bal fangkihi, tidak Zainab. Bahkan engkau mesti kawini Zaid bin Harisah. Kau mesti kawin dengan dia. Qalat ya Rasulullah, umamiru fi nafsi ya Rasulullah, perlukah aku nak berbincang dengan diriku sendiri? Aku dah putuskan, tak nak lah. Lalu dia bincang dengan abangnya. Abang yang tak setuju. Aku tidak setuju kau kena kawin dengan Zaid bin Harisah. Walaupun Rasulullah yang tidak menjodohkannya. Nah, masa itu Nabi sudah jadi Nabi. Nabi sudah jadi Nabi. Ketika mereka menyatakan, aku tidak setuju Rasul. Saudara Zainab pun kata itu. Ditolaklah pinangan Nabi ini. Karena merasa tak sesuai. Dijodohkan, dikawinkan dengan Zainab, dengan Zaid bin Harisah. Subhanallah, tak lama kemudian turun ayat ini. Turun ayat ini. Yang isinya, tidak ada hak bagi orang mukmin laki, mukminah perempuan, bila Allah dan Rasulnya telah putuskan sesuatu bagi mereka, mereka tak ada hak lagi untuk mencari pilihan, untuk pilih-pilih. Tak boleh, mesti terima. Dan siapa yang berderhaka pada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sesat dengan sesat yang jauh. Mendengar ayat ini dibaca oleh Nabi, karena Nabi baru saja menerima wahyu, Zainab bin Zahir kata, ya Rasulullah, qad raditu li zaujan. Qad radituhu li zaujan. Ya Rasulullah, kalau itu aku ridha.
Aku ridho ya Rasul, engkau nak jodohkan aku dengan Zaid bin Harisah. Karena yang menetapkan jodoh Zainab ini Rasulullah, dan Rasulullah pasti berdasarkan wahyu. Kalau itu dah keputusan Allah dan Rasulnya, lalu apa hak kita? Apa hak Zainab Yasin untuk menolaknya? Begitu Allah turunkan ayat ini, Zainab kata, oke ya Rasul, aku ridho, aku terima. Naam, ya aku. La a'sir Rasulullah. Aku sekali tidak akan menderaka Allah, dan aku sekali tidak akan menderaka Rasulullah. Qad zawajtuhu nafsi. Ya, aku rela ya Rasul, engkau kawinkan diriku dengan Zaid bin Harisah. Ya sekalian. Dan banyak lagi sebab turunnya dalam riwayat. Tapi yang saya sampaikan, tengok. Masalah perkawinan itu jemaah sekalian, kan soalnya masalah pribadi. Masalah personal. Dan dalam agama pun jemaah sekalian, dalam hukum perkawinan, bila ada seorang datang meminang perempuan untuk dijadikan istrinya, perempuan itu waktu itu diberi hak oleh Allah sama ada untuk menerima atau menolak. Ya, perempuan punya hak. Nak terima pinangan orang tu boleh, nak tolak pun boleh. Nak terima dengan syarat pun silakan. Itu ketentuan hukum Islam. Tapi Masya Allah dalam hal ini, yang menentukan jodoh Zainab bin Jahsh ini Rasulullah. Dan tentu pilihan atau Nabi ini berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hatta masalah jodoh pun, yang menurut hukum Islam, perempuan boleh pilih, nak pilih itu, nak pilih ini, nak terima pinangan itu, nak tolak pinangan ini, sila. Tapi kerana yang menetapkan jodohnya ni Nabi, berdasarkan wahyu daripada Allah, Zainab bin Jahsh tidak boleh memilih yang lain. Mesti terima. Itu namanya qabul. Kalau ikutkan hatinya, perasaannya, nafsunya, memang tak suka dia dengan Zaid karena dianggap tidak setaraf, tidak kufu. Tapi masalahnya bukan itu. Ini masalahnya Allah dan Rasul yang telah menetapkan jodoh buat kamu. Walaupun kawin akhirnya tidak kekal, bercerai juga. Itu insya Allah kita akan bincang nanti ayat ini. Ada 3 ayat kalau tidak salah berturut-turut penuh dengan hukum hakam. Di sana tentang perkawinan Nabi dengan Zainab, ada perkawinan dengan hukum hakam tentang anak angkat, hukum anak angkat, dan banyaklah. Soal nanti kita dalam bab tadabbur atau tafsir Al-Quran, tadabbur, insyaallah ada masa nanti kita akan bincang lebih lanjut. Hari ini saya akan sentuh sedikit saja yang berkaitan dengan qabul ini. Nah, sikap Zainab binti Jahsh yang akhirnya menerima lamaran Nabi, pinangan Nabi, untuk dia jodohkan dengan Zaid bin Harisah yang dari segi zahirnya dianggap tidak sekufu. Apalagi orang Quraisy waktu itu sangat-sangat mementingkan, mengutamakan darjah, keturunan, dan sebagainya. Tapi akhirnya dia menerimanya dengan lapang dada. Roditu, katanya. Aku ridhoi Rasul. Karena aku tidak mau menderhaka pada Allah dan Rasulnya. Karena rupa yang pilih, yang memilihkan jodohku untuk kau dijodohkan dengan Zaid, rupanya Allah. Ini keterangan Allah dan Rasulnya. Kalau masalah jodoh pun, yang jika Allah dan Rasul telah tetapkan, seorang mukmin tidak boleh menolak. Walaupun hukum, peraturan hukum berkaitan munakahah, seorang perempuan diberi pilihan sama ada meminang atau menolak pinangan. Tapi bila Allah tetapkan, tidak boleh nak cari pinang itu, nak ini, tak.
Masya Allah. Itulah tanggungjawab, itulah konsekuensi daripada kalimah La ilaha illallah. Qabul. Menolak maknanya menderhaka pada Allah. Masya Allah. Menderhaka pada Allah maknanya sesat yang nyata. Apatah lagi bila yang ditolak itu, ketetapan Allah yang dia tolak itu, ketetapan Rasul yang ia tolak itu, masalah keimanan, kebenaran, bab halal haram, perintah wajib, larangan yang haram. Allah tak kata ini wajib kamu mesti buat. Tak nak. Ini haram kamu juga langgar. Tak mau menerima ketetapan Allah yang Allah wajibkan karena mungkin dia tak suka. Tak mau menerima larangan Allah walaupun dia haramkan, langgar juga kerana dia suka. Ui, berat sekali ini dosanya. Sangat berat. Boleh membatalkan syahadah. Nanti saya jelaskan. Ianya boleh membatalkan kalimah La ilaha illallah. Dan bila batal syahadahnya, maknanya ia mati. Pindah ke alam barzakh. Seterusnya ke alam akhirat. Tidak ada kalimah tauhid. Dan bila tidak ada kalimah tauhid, kekal di dalam jahannam. Wal'iyadu billah, tumaldu billah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, ya mas sekalian, sikap orang kafir. Ya, orang kafir mana orang yang tidak qabul lah. Yang tidak qabul. Yakni dalam Al-Quran banyak sekali, dalam surah Shafat ada innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun. Sesungguhnya mereka orang kafir itu apabila dikatakan pada mereka atau apabila mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, wahai orang kafir, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yastaghfirun, mereka menolak, mereka sombong, tak nak. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syai'in majnun. Adakah patut bagi kita untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh Tok Nemo kita semata-mata hendak memenuhi permintaan seorang penyair yang gila? Allahu Akbar. Nabi Muhammad dahulu dituduh orang kafir juga penyair gila. Syair majnun. Mana mungkin kami meninggalkan ajaran Tok Nenek Moyang hanya karena nak memenuhi permintaan ni penyair gila ni. Itu berat sungguh jamaah sekalian. Ya, penuh kesombongan. Soal tadi mengatakan menolak taklif, menolak ni tidak qabul. Qabul menerima, menolak rad. Ini boleh membatalkan syahadah. Begini penjelasannya. Jamaah sekalian, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada Allah Subhanahu kepada hambanya, pada kita, ini ada dua macam. Dua peringkat untuk kita mengamalkannya. Pertama, yakni peringkat taklif. Peringkat taklif mana peringkat bebanan. Bila perintah daripada Allah, mana kita mesti terima atau tolak. Itu. Bila itu larangan itu datang daripada Allah, sikap kita menerima atau tolak. Itu mana peringkat taklif. Yang kedua, bila kita katalah terima perintah itu, hendaklah kamu solat, lakukan kita, aku terima ya Allah perintahmu. Kita siap terima. Tinggalkan makan riba, lalu kita iyalah kami terima larangan ibu. Lain itu. Taklif Allah kita, tetapi dalam pelaksanaan kita gagal. Kita dah terima perintah Allah tanpa menolak, tapi dalam pelaksanaan kita tak buat apa yang disuruh. Suruhan kita terima, kita tak menentang, tapi tidak
melaksanakannya. Dalam pelaksanaan kita gagal. Larangan kita terima. Ya Allah, kami terima larangan. Kau ada hak untuk melarang kami begini-begini. Kabul. Tapi peringkat nak melaksanakan, kita tak buat pula. Kita langgar pula. Nah, ada dua jenis macam ini. Saya tunjukkan. Ini berlaku pada kisah yang sudah sangat tua. Sangat tua. Yakni kisah Adam dan pasangannya ketika di surga dahulu. Mari kita lihat ayatnya jamaah sekalian. Kita lihat ayatnya. Pertama, lihat surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Ayat 61 hingga 62. 61 dan 62. Atau mungkin saya carikan yang mudah lah. Yang mudah untuk kita memahami. Itu nanti kita akan pelajari juga. Tapi coba lihat ayat yang mudah untuk kita pahami dulu. Surah Al-Baqarah aja, yang mudah dulu. Surah Al-Baqarah ayat 34. Yang mudah dicari. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 34. Yang mudah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah surah kedua ayat 34. Terjemahannya, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikatku, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud hormat di sini bukan sujud menyembah ya. Dipanggil sujud ta'zim atau ikram, bukan sujud ta'budi. Sujudlah kepada Adam untuk menghormati. Fasajadu, lalu semua malaikat sujud, buat apa yang Allah suruh, illa iblis. Tetapi iblis tidak sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan. Dia tolak perintah Allah itu, wastakbara, dan ia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis itu termasuk hamba-hamba Allah yang kufur. Kesimpulan ayat ini, ada perintah daripada Allah, ada taklif. Ada taklif. Taklifnya berupa perintah. Dituan pada para malaikat dan jin. Wahai malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Itu nama taklif, perintah Allah. Semua malaikat sujud. Iblis tak nak. Maknanya iblis tolak taklif itu. Perintah Allah itu tolak awal-awal lagi, tolak mentah-mentah. Tolak mentah. Jadi itu namanya tolak taklif. Tolak taklif. Kenapa iblis tolak? Iblis menjawab, apa alasan dia tak nak terima taklif Allah ini? Yakni,
Alasnya disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 12. Lihat, surah Al-A'raf ayat 12. Surah yang ketujuh. Surah yang ketujuh. Ayat 12. Ini alasan iblis. Pasal apa dia tak nak terima taklif Allah ini? Dia tidak kabul. Ingat ya, iblis tu jamaah sekalian, iblis termasuk makhluk Allah yang mempercayai, meyakini Allah itu Tuhannya. Ya. Iblis itu mengakui bukan kewujudan Allah sahaja, tapi mengakui bahawa Allah itu Tuhan dia. Dalam bahasa mudah lah, saat itu iblis ini termasuk hamba Allah yang mukmin. Itulah. Yang mukmin. Bukan jahat. Iblis yang mukmin. Tapi ketika turun perintah, datang perintah, sembahlah atau sujudlah kamu pada Adam, iblis tolak mentah-mentah taklif ini. Alasan iblis ini, ayat 12 surah Al-A'raf. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartum. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, apakah yang menghalangi engkau wahai iblis untuk engkau sujud ketika aku perintahkan kamu sujud? Iblis, aku suruh kamu sujud hormat pada Adam. Lalu kamu tak nak sujud. Ada apa-apakah yang menghalangi kamu untuk sujud? Kamu ada alasan ke sehingga kamu tak nak terima perintahku ini? Nah, itulah bahasa mudahnya. Jawaban iblis apa? Qala, iblis kata, ana khairum minhu. Ya Allah, aku tak nak sujud hormat pada Adam walaupun perintah kamu, atau bahasa kasarnya, ya Allah, aku tolak perintahmu ini. Aku tak setuju dengan arahanmu ini, ya Allah, sebab ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau cipta aku daripada api, wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau cipta Adam dari tanah. Tengok, ini alasan iblis ya. Menurut logik iblis, makhluk yang tercipta daripada api itu lebih mulia daripada makhluk yang tercipta dari tanah. Itu logik iblis. Jadi mana iblis ini maknanya ya mandai-mandai lah. Mandai-mandai. Betulkah iblis lebih mulia daripada Adam karena tercipta dari api? Ini alasan iblis. Jadi iblis menolak mentah-mentah perintah Allah. Taklif tolak. Bahasa mudah, bahasa jamaah sekalian. Walaupun iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhannya, waktu itu mukminlah. Tapi saat ini, ketika diperintah oleh sujud ini, iblis menolak. Menolak dalam bahasa kasarnya, ya Allah, seakan iblis kata, ya Allah, tak sepatutnya engkau suruh aku sujud Adam. Tak boleh Allah, salah. Perintahmu tu tak kena. Sepatutnya engkau suruh Adam lah sujud hormat pada aku. Bukan engkau suruh aku sujud dia. Iblis bahasa mudah, aku tak setuju dengan arahan kamu. Kalau lebih kasar lagi, ya Allah, engkau tak ada hak suruh aku sujud hormat pada Adam. Dan aku lebih baik daripada dia. Nah, karena iblis tidak kabul, ya sekalian, iblis tolak taklif ini, saat itulah iman iblis terbatal. Syahadahnya batal. Sehingga Allah kata, minal kafirin. Batal syahadahnya. Hingga mati iblis ini. Sekarang iblis belum mati ya. Masih hidup. Karena permohonan Allah-nya dikabulkan oleh Allah, umurnya panjang. Sekarang masih hidup. Ya, mana sudah tak tahulah. Sudah berapa puluh ribu tahun.
Dan iblis ini makhluk yang luar biasa. Karena iblis sentiasa mampu mengupgrade dan mengupdate otaknya. Iblis makhluk yang mampu mengupgrade dan mengupdate otaknya. Maknanya walaupun umurnya sudah puluhan ribu tahun, tapi mampu mengikuti zaman kita sekarang ini. Nah, sedangkan kalau ada manusia umurnya sekarang 500 tahun, pasti sudah bingung. Kalau hari inilah ada umurnya 200 tahun, 300 tahun, dah tak boleh hidup dah. Ya, tak mampu nak hidupi kecanggihan teknologi. Kalau burak pun tak ada orang paham dengan tajuk perbincangannya. Tapi iblis mampu. Jadi, semenjak itu iman iblis terbatal. Hingga hari masih batal. Allah sebut dia kafir. Dan nanti hingga matinya, bila tiba masanya, iblis tidak punya syahadah. Sebab itu di neraka, di akhirat kekal dalam neraka. Itu yang saya tadi. Menolak taklif Allah, batal syahadah. Boleh batal. Menafikan. Apa yang batalkan syahadah iblis? Ia menafikan hak Allah untuk memberikan taklif. Bagi iblis, Allah tidak punya hak untuk perintah itu, larang ini, perintah itu, larang ini. Apalagi jika perintah itu dinilai oleh iblis tak sesuai atau bercanggah dengan pikirannya. Ditolak mentah-mentah. Ini bahaya. Batal sadanya. Hingga hari ini, kalau kita dalam Quran zaman sekarang, iblis masih percaya Allah itu sebagai Tuhannya. Iblis masih yakin hari akhirat itu ada. Hingga hari ini Quran katakan iblis takut akan azab di akhirat. Iya, takut. Tapi imannya sudah terbatal. Karena hingga hari ini iblis masih berkeras, berpegang kepada pendiriannya. Bahwa tidak sepatutnya Allah menyuruhnya untuk sujud hormat pada Adam. Sepatutnya Adamlah yang disuruh oleh Allah untuk hormat pada dia. Itu yang akan dibatal sahadahnya. Beza dengan maksiat Adam alaihissalam, jemaah sekalian. Beza dengan maksiat Adam. Adam alaihissalam, jemaah sekalian, ketika Allah berikan taklif, Adam terima taklif itu. Tapi Adam gagal dalam peringkat pelaksanaannya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf juga. Surah yang ke-7. Nah, ini kepada Adam pula. Surah yang ke-7. Ayat yang ke-19. Bermula ayat 19. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Wa ya Adam uskun, wa ya Adam, wahai Adam, kata Allah. Uskun anta, tinggallah engkau wahai Adam, wa zaujuka dan pasanganmu itu, al jannata di surga. Dan aku suruh kamu, aku perintah kamu, hendaklah kamu duduk diam-diam tinggal di surga dengan pasanganmu itulah. Allahu Akbar. Fakula min haitsu syi'tuma,
dan makan atau nikmati oleh kamu berdua, wahai Adam, bila mana saja, di mana saja, apa yang kamu kehendaki di surga ini. Semua nikmat yang aku sediakan di jannah ini, aku izin kepada kamu untuk kamu nikmati sepuas-puasnya. Yang mana saja boleh, tak ada larangan. Kamu petik yang sana ke yang ini, makan situ ke mas sini dengan apa boleh. Hai tu syik tu. Pagi boleh, petang boleh, malam boleh. Satu aja dan taklif aku pada kamu satu aja. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua dekati pokok yang ini. Yang ini tak boleh. Satu aja. Semua boleh, yang satu aja tak boleh. Kalau kamu langgar dam yang satu larangan ini, fatakuna minaz zalimin. Kamu berdua akan menjadi orang yang zalim. Ringkas kata, taklif Allah kepada Adam, jangan dekati pokok ini. Mana jangan langgar yang satu ini. Itu namanya taklif. Apakah Adam menerima larangan Allah ini? Iya, Adam menerima. Sami'na wa ta'na. Ya Allah, aku terima larangan itu ya Allah. Aku tak protes, aku tak bantah ya Allah. Engkau memang ada hak untuk larang kami itu, larang kami ini, perintah itu, perintah. Itu hak mutlak kamu ya Allah. Hambamu ini hanya keberkewajiban kabul saja. Adam terima. Tidak macam iblis tadi. Suruh sujud, mana boleh. Perintahmu itu aku tolak ya Allah. Batal seadanya. Adam, aku terima. Aku terima, dan seterusnya, dan seterusnya. Pahamnya di situ? Ayat yang ke-20, iblis kacau Adam. Apa saya tidak akan jelaskan itu. Iblis goda Adam. Dirayu agar Adam melanggar larangan Allah. Ayat 21, iblis bersumpah tidak meyakinkan Adam bahwa ia memberi nasihat yang ikhlas. Iblis bersumpah dengan nama Allah. Luar biasa iblis ini. Nak merayu Adam agar Adam percaya yang dia tidak bohong, bersumpah. Jadi orang yang berbohong tapi berani bersumpah karena tidak meyakinkan pendengar yang dia tidak bohong, itu pertama sekali yakni iblis. Imamnya namanya iblis. Jadi madhabnya madhab iblisiah namanya. Madhab iblisiah. Dia bohong. Namanya bohong. Kemudian nak meyakinkan kepada orang lain yang dia tidak bohong, supaya orang lain yakin yang dia bercakap jujur, dia sanggup sumpah dengan nama Allah. Ingat, ini madhabnya iblisiah. Pengasasnya iblis. Wa'iyadzubillah. Iblis itu nak menipu Adam. Memperdayakan Adam, menjerumuskan Adam. Tapi biar Adam ini mempercayai bahwa iblis ini bercakap benar, penasihat yang paling tulus ikhlas, ia sanggup bersumpah dengan nama Allah. Qasama itu mana bersumpah. Dalam tanyakan dia kata, wallahi, demi Allah Adam, aku ini bagian daripada kamu, macam itulah. Wah, Allah dah ingatkan Adam, jangan percaya dengan kata iblis. Dia itu musuh. Ayat 22, ini. Nah, ini dia. Padallahuma bihurur, menggoda, mengaco, menyesatkan dengan tipu daya. Falamma daqas sajarota, maka tatkala Adam merasai pokok itu, pada melanggar larangan Allah, karena termakan godaan iblis, dilanggar larangan Allah itu. Peringkat taklif, Allah Adam terima. Tapi peringkat tatbik itu mana melaksanakan. Adam tolak, Adam gagal. Allah hukum Adam. Karena Adam melanggar larangan Allah, yang dia sudah qabul, Allah beri dia punishment. Bontang punishmentnya yakni, kalau ikut ayat ini, terdedah aurat kedua makhluk ini. Lalu tidak layak
lagi tinggal di surga. Suruh tinggalkan surga. Nah, semasa dia tinggalkan surga dan dihukum oleh Allah itu, wanadahuma rabbuhuma. Dan Tuhan keduanya ini Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil Adam dan pasangannya setelah menderhaka pada Allah, melanggar larangan Allah. Apa kata Allah? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Adam, bukankah aku dah larang kamu berdua, daripada mendekati pokok ini? Wa aqul lakuma, dan bukankah aku dah kata pada kamu, aku dah beritahu kamu berdua, inna syaitana lakum adubbin, bahasanya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Baru Adam menyadari kesilapannya. Ayat apa, kesimpulan mudah berkaitan dengan tajuk kita qabul. Ketika Allah dilarang kepada Adam, jangan dekati pokok ini, Adam kata sami'na wa ta'na. Adam terima larangan itu. Tapi pada peringkat pelaksanaan, Adam gagal. Peringkat tatbik, ada gagal. Nah, makhluk seperti Adam ini dalam bahasa agama disebut, ia mukmin karena imannya tidak terbatal. Tapi asin, mukmin yang derhaka. Imannya masih ada, tetapi ia melakukan dosa. Itu lebih ringan, status mukmin yang seperti itu lebih ringan. Kenapa? Imannya tidak terbatal, walaupun ia berdosa. Berbeza dengan iblis. Asalnya ia mukmin, tapi karena ia tolak taklif Allah, perintah Allah ditolak mentah-mentah, seakan-akan Allah tak ada hak untuk perintah itu, perintah ini, larang itu, larang ini, batal syahadah. Suatu iblis tak ada peluang untuk dapat pengampunan. Karena imannya terbatal dan dia tidak mau lagi memperoleh imannya. Di akhirat kekal abadi dalam neraka. Sementara Adam, walaupun dia maksiat, dia derhaka, imannya tidak terbatal, peluang untuk dapatkan pengampunan terbuka luas. Setelah Adam menyesali kesalahannya, mohon ampun pada Allah, dosanya diampun. Adam meninggal sebagai orang mukmin yang ikhlas dan di akhirat masuk surga. Disinilah perbezaan antara orang yang ada qabul dan orang yang tak ada qabul. Kalau orang tidak ada perintah Allah, dia langsung tak nak terima, tak puas hati. Kalau menerima taklif Allah pun tak mau, ya melaksanakannya lagi dah tak wujud. Atau mungkin ada orang menerima perintah Allah itu, tapi tidak melaksanakannya. Nah, itu bagi mukmin yang derhaka, iman masih ada. Contoh yang mudah. Kan banyak kepada kita ya Mas ya. Taklif Allah pada kita ini banyak, berupa perintah pun banyak, berupa larangan pun banyak. Ya, bahasa mudahnya, bahasa awamnya lah, perintah Allah pada kita, taklif berupa perintah, suruh sholat lah, suruh zakat, suruh puasa, berbakti pada mak bapak, suruh pergi haji, suruh bercakap benar. Larangan yang Allah taklif kepada kita banyak juga. Jangan cakap bohong, jangan menipu, jangan rasuah, jangan makan riba, jangan putus silaturahim, jangan dedahkan aurat. Kan tengok, hukuman pertama yang Allah berikan kepada hambanya yang berdosa, apa hukuman itu? Terdedah auratnya. Nih, ayat yang ke-22 surah Al-A'raf. Adam dan Hawa terdedah auratnya. Dan itu azab atau hukuman pertama Allah kepada makhluknya yang berdosa. Jadi dedahkan aurat, tidak untuk orang sempurna itu siksa daripada Allah. Bukan satu kebanggaan. Bukan kebanggaan. Mendekatkan aurat itu sebenarnya siksa Allah. Yang pertama, kepada hambanya berdosa, yakni di depan pada Adam dan pasangannya. Tiba-tiba katakanlah,
Allah suruh kita menutup aurat, Allah suruh kita silaturahim, Allah suruh kita, larang kita berbohong, Allah larang kita untuk makan itu. Kita terima semua larangan Allah, kita terima semua perintah Allah. Sami'na wa ta'ana. Ya Allah, kami terima laranganmu, kami terima, kami akan patuh, tinggalkan perintahmu, kami terima, kami akan laksanakan. Itu kita kabul. Iman kita tidak batal, syahadah kita tidak batal. Tapi bila peringkat melaksanakannya, lah karena kita cuai, banyak perintah yang kita tak buat. Walaupun kita tahu itu perintah. Ketika kita tak buat perintah Allah, hati kita merasa bersalah dan berdosa. Orang seperti kita, bila macam itu keadaannya, kita dia mukmin asin, mukmin yang derhaka. Larangan Allah kita terima. Kita mengakui, meyakini bahwa Allah ada hak untuk melarang kita itu dan ini. Tapi dalam peringkat pelaksanaan kita gagal. Sering kita langgar. Iman kita tidak terbatal, tapi kita dihasilkan mukmin yang derhaka. Kenapa? Kita masih qabul istilahnya. Jadi qabul itu menjadi penentu. Menerima apa yang datang dari Allah itu menjadi penentu dan pembeza antara mukmin dan kafir. Antara sah syahadahnya dan tertolak syahadahnya. Yang selalu saya contohkan yang paling mudah, katalah Allah suruh kita sholat. Semua kita sholat. Sholat. Alhamdulillah, kita mukmin yang bagus. Tapi ada yang disuruh sholat, dia terima perintah itu, tapi tak sholat. Contoh, tak sholat. Nah, tak sholat pula ada dua. Tidak sholat. Kalau lalu kita tanya, kenapa awak tak sholat? Ya, memang tak sholat. Kamu tahu tak sholat 5 waktu itu wajib? Ya, tahu kata orang. Kata orang wajib, tapi kata saya tak wajib. Sholat itu sukarela je. Saya pun tak tahu apa logik sholat ni. Tak tahulah untuk apa sholat ni. Saya tak tahu apa manfaat dia. Jadi saya solat ni sukarela je lah. Kalau nak solat tidak tanpa. Jadi awak tidak solat? Tidak. Awak tidak merasa berdosa walaupun tak solat? Tak, saya tak rasa bersalah pun. Kalau dia sudah tidak peringkat macam itulah cara berfikirnya, batal syahadah orang ini. Dia sudah tidak qabul. Dia sudah mengikuti cara berfikir iblis. Tapi kalau kata B, kita tanya, B, awak tak solat? Tidak. Awak Muslim? Ya. Awak tahu solat itu wajib? Tahu. Dan awak merasa berdosa karena tak solat? Ya. Saya tahu saya berdosa karena saya tak solat. Malah lah. Nah, orang macam B ini, imannya tidak terbatal, syahadahnya tidak terbatal, tapi berdosa besar. Gitulah. Ia tak solat, tapi masih mengakui kewajiban solat. Iman tak batal, tapi dosa besar. Tapi kalau dia sudah tak solat, dan tidak merasa bersalah walaupun tak solat, merasa solat itu dah ya tak sepatutnya ada umpamanya. Wah, itu sudah batal syahadahnya. Kalau dalam bahasa agama mudah. Bila orang sudah berani menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, batal syahadahnya. Arak itu haram. Lalu ia menghalalkannya. Dia minum tanpa rasa salah karena tidak lagi menganggap arak itu haram. Batal syahadahnya. Riba itu haram. Lalu dia melakukan riba dan tidak lagi menganggap riba itu haram. Riba itu halal sampai sekarang mana ada. Sama dengan ini. Bila sudah meyakini halalnya riba, batal syahadahnya. Tapi kalau dia melakukan riba dan masih mengakui haramnya riba, iman tidak terbatal, tapi dia dosa besar. Jadi yang menentukan syahadah diterima atau tidak, bergantung pada dia qabul atau tidak qabul. Itulah maksudnya. Dia qabul atau tidak qabul. Kalau dia qabul, ya imannya tidak terbatal. Tapi kalau macam iblis tadi, tolak. Iblis memang protes ya Mas Inan.
Dalam bahasa kita ni betul-betul iblis tak puas hati lah kita. Tak puas hati dengan perintah Allah tu. Tak setuju sama sekali. Kalau ibarat membangkang lah, iblis ni membangkang 100% kepada Allah gitulah. Pembangkang 100% lah. Tengok apa hujah iblis di hadapan Allah ketika Allah perintah ia sujud pada Adam. Mari kita buka tadi surah Al-Isra ayat 61 dan 62 yang tadi saya tanda yang tak jadi tadi. Lihat surah Al-Isra. Surah yang ke-17, surah 17 ayat 61 dan 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, kata Allah, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, wahai malaikatku, sujudlah kamu dengan sujud hormat, maksudnya li Adam, kepada Adam. Fasajadu, lalu semua malaikat sujud. Fa tu lalu. Maknanya malaikat tak tunggu masa. Datang perintah, terus buat. Itu malaikat. Malaikat tidak melihat perintah itu logik ke tak logik, tapi malaikat melihat siapa yang menyuruhnya. Itu. Kalau kita ingin jadi hamba Allah yang patuh, jangan terlalu melihat suruhannya atau larangannya, tapi lihat siapa yang menyuruh kita, siapa yang melarang kita. Bila itu Allah yang suruh, ya Allah, ima berat, ima ringan, ima besar maupun kecil, kita mesti patuhi. Jadi jangan melihat apa namanya suruhannya, melihat siapa yang suruh. Bila ada datang larangan, lihat siapa yang melarang itu. Bila larangan itu daripada Allah, jangankan yang larangan yang haram, larangan yang makruh pun kita akan tinggalkan jika datang daripada Allah. Itu cara berfikir malaikat. Sikap malaikat itu seperti itu. Si malaikat, ya, walaupun dia bukan mukallaf, tapi jadi contoh bagi kita. Illa iblis, kecuali iblis. Apa hujah iblis? Dia protes pada Allah, tak puas hati dengan perintah Allah. Dia kata, qala, berkata iblis, asjudu liman khalaqtatina. Ya Allah, apakah patut, apakah layak aku sujud hormat kepada makhluk yang engkau cipta dari tanah? Ini kan iblis menunjukkan ketidakpuasan hati. Ya Allah, adakah patut aku sujud kepada makhluk yang kau cipta daripada tanah? Kalau mungkin bahasa kita sekarang, iblis kata, biar betul ya Allah. Biar betul tu. Ini lagu mana ni? Engkau suruh aku sujud pada makhluk yang kau cipta dari tanah ni. Qala, berkata iblis,
Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya? Ya ada, ya Allah. Beritahu aku. Tolong beritahu aku. Inikah makhluk yang engkau muliakan melebihi aku? Inikah makhluk yang engkau beri kemuliaan melebihi diriku? Oh, betul-betul menghina lah. Iblis bukan hanya menghina Adam, tapi iblis mempertikaikan perintah Allah. Seakan-akan Allah ini dengan sembrono memberikan ia perintah. Bahasa kasarnya, iblis boleh kata, ya Allah, biar betul, ya Allah. Dah fikir betul-betul ke? Betul ke makhluk yang macam ini yang kau beri kemuliaan lebih pada aku? Tak layak pun. Kalau kau nak beri kemuliaan, kelebihan, sepatutnya kemuliaan itu untuk aku, bukan untuk makhluk yang macam ini. Dahlah, kau cipta daripada tanah. Sedang aku, kau cipta daripada api. Dia pula dunia. Iblis merasa ia sini. Sedia maklum, makhluk bernyawa yang Allah cipta ini, ada 3. Yang sulung namanya malaikat. Itu sulung. Abang long. Abangah, jin. Jadi abangah. Yang bungsu, manusia, yakni Adam. So Adam tu paling dunia, itu bungsu tu. Jadi iblis merasa, aku sini, aku abang, takkan sejauh pada lagi pula hanya daripada tanah. Ya Allah, makhluk macam inikah yang engkau kata lebih mulia daripada aku, yang kau beri kemuliaan pada aku? La in akhortani ila yaumil qiyamah. Ya Allah, kalaulah engkau tangguhkan umurku, engkau tangguhkan ajalku, mana kalaulah engkau kabulkan permintaanku agar engkau bagi aku umur yang panjang hingga kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Subhanallah. Sungguh pasti aku akan sesatkan, aku akan kacau, selewengkan dia dan duriat-duriatnya kecuali sedikit. Masya Allah. Inilah penolakan iblis yang cukup nyata lagi terang. Rasa tidak puas hati dengan perintah Allah, sehingga perintah Allah ditolak mentah-mentah. Wahai iblis, ini hamba Allah yang mukmin. Sebelum itu dia mukmin. Ya, mengakui Allah, mengisahkan Allah, patuh pada Allah. Begitu menolak perintah Allah, walaupun sekali, batal sadahnya. Dan dia tidak merasa bersalah, bahkan terus menyalahkan Allah. Hingga hari ini. Dia tidak mau bertaubat, sebenarnya dia lebih memilih agar Allah beri ia umur panjang, dan ia akan gunakan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Jadi rasanya belum puas. Kalau hanya Adam saya berjaya di tipunya, karena Adam dan pasangan sudah meninggal, iblis berazam, bertekad akan menyesatkan anak cucu Adam. Bagaimana caranya? Satu dari yakni diajarkan pada cucu Adam untuk berfikir macam dia berfikir bila berhadapan dengan perintah Allah. Lojikan dahulu. Patut ke tak patut Allah suruh macam ini? Patut ke tak patut Allah larang benda ini? Dicoba gunakan akal. Bila akal tak boleh tak menerima, tolak ajalah. Dia lebih meyakini kemampuan akalnya daripada kebijaksanaan Allah. Itu cara iblis menyesatkannya. Wa iyadzubillah. Tumadzubillah. Baik, jemaah itu qabul. Jadi qabul, menerima taklif Allah tanpa merasa ada pilihan. Tak ada pilihan. Tak harus terima. Kalau Allah suruh kata-kata merah, merahlah. Kalau Allah suruh buat, buatlah.
Kalau Allah kata 5, 5 lah. Itu. Dan itu menjadi penentu syahadah kita ini diterima atau syahadah kita batal dan tertolak. Wa'iyadzubillah. Tumanaudzubillah. Baik. Sekarang mari kita pelajari syarat diterimanya kalimah la ilallah yang ke-8 dan yang terakhir. Yang ke-8 dan yang terakhir. Syurutu la ilallah yang ke-8, yakni kalau dalam bahasa Arabnya, yakni al-bara'atu minasyirki. Itu syarat yang ke-8. Al-bara'atu minasyirki. Artinya, berlepas diri dari syirik. Berlepas diri dari syirik. Tidak terlibat walaupun sedikit dengan amalan, dengan perbuatan syirik. Itu penting sekali. Bila kita mau akidah tauhid kita ini murni, terjaga, diterima oleh Allah, jangan sekali-kali kita melibatkan diri kita sama ada ucapan atau perbuatan dengan perbuatan yang berbau syirik. Nah, ini kita panjang ceritanya itu. Karena syirik itu musuh tauhid. Syirik itu musuh tauhid. Walaupun syirik itu macam-macam lah, nah, macam jenisnya. Secara umum ada syirik besar atau syirik kecil. Ya. Tapi walaupun syirik itu syirik kecil, ia termasuk dosa besar. Gitu. Ya. Itu nanti kita jelaskan bila ada masa. Baik, saya bacakan di situ uraian ringkasnya. Hal ini berarti seorang yang mengucapkan kalimah tauhid harus wajib ia mengingkari serta berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Siapa saja mengucapkan kalimat tauhid dan dia mau tauhidnya diterima oleh Allah, wajib mengingkari dan berlepas diri dari syirik. Maksudnya apa? Bila ada perbuatan syirik, dia tak akan terlibat, tak akan buat. Bukan itu saja, bahkan ia wajib mengingkari, tidak boleh mengiyakan. Dia tak buat syirik, tapi dia menyetujui orang lain buat syirik. Tak boleh. Jadi syirik ini bukan sekadar tidak boleh dibuat, kita tidak boleh mengiktiraf. Bila perbuatan syirik itu kita nafikan, kita ingkari, bukan tak apa, ya okeylah, okey, itu tak boleh mengiyakan perbuatan syirik juga orang lain, itu dosa. Walaupun kita tak buat syirik. Kalau tak syirik, itu bahaya ni ya. Bahaya. Jadi kesimpulan, orang yang di akhir ajalnya mengucapkan kalimah tauhid dengan tulus, ikhlas, keluar daripada hatinya, meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan satu-satunya berisembah, maka ia akan masuk surga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang kita telah pelajari. Adapun perbuatan buruk yang pernah dilakukan sebelum itu, dahulu pernah buat maksiat itu, untuk ini. Tapi hingga mati, syahadahnya masih ada, tidak terbatal. Selain dosa syirik ya, terserahlah kepada kehendak Allah. Terpulang kepada kehendak Allah. Sama ada Allah hendak ampunkan, ataupun Allah hendak siksa dia. Terpulang. Syaratnya akidah tauhidnya tidak terbatal, tidak dicemari oleh syirik. Walaupun orang itu punya banyak dosa. Ya mungkin dosa karena makan benda haram, buat benda haram, dosa karena tak buat yang wajib,
dosa karena langgar yang haram, itu kan dosa. Tapi ya, bukan dosa syirik. Dan mati dia masih membawa dosa-dosa itu. Macam mana nanti di akhirat? Kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, nasib orang ini terpulang kepada kehendak Allah. Artinya apa? Insya'a ghafaralah wa insya'a adabah. Jika Allah berkehendak, Allah boleh mengampunkan dosa orang itu terpulang pada Allah. Itu hak mutlak Allah. Dan jika Allah menghendaki, Allah boleh siksa dia selama dosanya. Itu pula Allah. Kalau Allah hendak menunjukkan sifat Ghafur Rahim, Allah boleh ampunkan. Dan orang itu tidak perlu mendapatkan balasan siksa. Atau jika Allah hendak menunjukkan sifat adilnya, ya Allah akan siksa dia. Selama mana? Sebanyak dosanya. Boleh jadi ia terus masuk surga karena dosanya telah diampun. Atau kemudian masuk surga selepas ia melalui proses tersebut. Disiksa begitu lama. Maksud, dia tidak kekal di dalam neraka. Bahasa mudah, orang yang mati jumpa Allah, syahadahnya tidak terbatal. Tapi dosanya masih banyak. Belum mendapat pengampunan hingga mati. Nasibnya di akhirat secara mudah, boleh jadi orang ini masuk neraka tapi tidak kekal. Nah, itu. Masuk neraka tapi tidak kekal. Kenapa? Akhirnya selepas diazab sebanyak dosanya, Allah masukkan dalam surga kerana tauhidnya tidak terbatal. Masya Allah. Bermakna yang boleh menyelamatkan orang daripada kekal dalam neraka, yakni tauhid yang tidak batal. Saya ulangi. Yang boleh menyelamatkan seseorang daripada neraka, daripada kekal dalam neraka atau daripada neraka, sama ada selamat 100% atau selamat daripada tidak kekal, selamat daripada kekal, yakni akidahnya tidak terbatal. Kalau orang itu akidahnya tidak terbatal, dosa pula tidak ada, memanglah orang ini bebas, merdeka daripada neraka, terus masuk surga. Tapi jika akidahnya tidak batal, namun dosanya masih banyak, dan Allah kehendaki orang yang disiksa masuk neraka, tapi selamat daripada kekal dalam neraka. Suatu saat, suatu hari, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia akan masuk surga. Begitu pentingnya bara'ah minasyirki. Dan dia maksudkan berlepas diri daripada syirik, ya sekalian, bukan sekadar tak melakukan perbuatan syirik, bukan sekadar tidak mengucapkan kalimah-kalimah syirik, nanti kita akan kaji lebih jauh itu, tapi juga dia wajib mengingkari perbuatan syirik. Tidak mengiktiraf, mengakui perbuatan syirik. Orang lain buat syirik, kita mesti ingkari. Kita tak boleh iktiraf, kita boleh akui. Sebab kalau kita mengakui perbuatan syirik dengan orang lain, walaupun kita tak buat, dosa besar. Allahu Akbar. Apalagi kita menghalalkan syirik. Orang buat syirik, ya memanglah okey, tak ada apa, gitu, biasa, bukan ada sana. Itu sekarang dah biasa dah macam itu, ada itu dah. Saya fikir sekarang dah tak haram lah. Bahkan kalau perbuatan itu diharamkan, saya kira dah tak patut lah. Saya tak setuju kalaulah amalan, budaya, adat, resam, tok nenek moyang itu diharamkan. Saya tak setuju.
Wah, itu mana mengakui syirik lah. Contoh mudah yang sekarang. Ini contoh kecil lah. Tapi mudah-mudahan tidak berlaku sekarang. Alhamdulillah sudah ramai yang paham karena belajar. Tapi itulah susah ya jamaah sekalian untuk memahamkan agama. Apalagi pada orang lain, pada di sini pun kadang katalah ada orang katalah nak kawinkan anaknya, kawinkan anak, dan macam-macam lah kepercayaannya. Karena anaknya ini anak sulung atau mungkin sulung atau bungsu, nak kawin dengan calon pasangannya bungsu. Dia sulung, kawin bungsu. Atau bungsu, kawin sulung. Wah, kata orang, wih, bahaya ini, panas. Sulung kawin bungsu itu panas. Dia lahir dahulu, apa? Oh, dia lahir hari Selasa. Selasa? Yang itu calon pasangannya? Pasangan itu lahir dia, yakni hari Ahad. Wih, Selasa, kawin Ahad, panas. Panas, panas. Panas. Kata bomo itu panas. Tapi macam itu karena sudah sayang dan kita pun suka. Takkan tak boleh, boleh dah sekarang. Tapi nih perkara-perkara yang panas yang bahaya ini kita kena usir dahulu. Kita hilangkan dahulu. Kalau kita mau selamat dalam rumah tangga nanti. Karena panas nih. Budak dan kawin ini memang soalnya panas. Macam mana tuh Cana? Pertama, sebelum kawin nanti, hendaklah calon pengantin ini kamu mandikan dengan air 7 perigi, air bunga 7 perigi. Bayangkan tuh, duduk di Kuala Lumpur mana ada perigi. Kalau 7 pipe air itu senang dapat 7 perigi. Mana perigi ini ya? Pergi bandar tak ada perigi, pergi kampung pun, wih mana yang ada perigi. Suruh 7 pula tuh. 7 air perigi, jadi 1 campur dengan 7 macam jenis bunga. Wah, mandikan itu. Mandikan pula bukan sembarangan. Karena budak ini panas, awak mesti cari hari yang sesuai untuk memandikannya. Hari Senin boleh tak? Boleh. Hari Senin boleh. Tapi kalau hari Senin, kamu mesti mandikannya pukul 3 suku pagi. Oh, katanya, jamnya hari Senin. Kalau Selasa tu, Selasa pun boleh. Tapi kalau Selasa kena 4:50 pagi. Sudah cukup tu. Masih ada lagi 1. Karena penunggu 2 budak ni lihat. Kena halau. Dan dia boleh pergi, salahnya dia, kamu bagi dia darah ayam putih, warna putih. Kamu sembelih ayam, cari 3 ekor ayam putih, kamu sembelih, darahnya kamu takong, kamu simbah di rumah kamu. Katakan, ini kan jelas-jelas syirik amalan itu. Syirik. Pertama, kalau kita mau iman kita selamat, jangan buat sama sekali. Satu. Kedua, jangan terlibat. Terlibat itu macamnya apa? Tak apalah, karena anak saudara kasihan juga dia panas. Tak apalah, ayamnya itu sayang sponsor lah. Nanti saya carikanlah ayam. Itu kenapa kita melibatkan diri. Kasihan pula, dia bukan orang lain, dia saudara aku. Tak apalah, saya kebantulah. Nah, ayamnya itu aku carikanlah 3 ekor tu. Itu terlibat. Atau kita sama sekali tidak terlibat, tapi kita ditanya, apa pendapat kamu tentang apa yang dilakukan oleh keluarga kamu itu? Ya, saya fikir memang patut dilakukan itu, dan karena itu memang warisan untuk nenek moyang, dan memang berlaku kalau kita tak patuhi, nanti nanya kita. Jadi menurut kamu tidak patut dilakukan? Patut. Bahkan saya tidak setuju kalau benda itu diharamkan, dibentas. Tengok, kita mengakui perbuatan syirik, iman kita terjejas. Hati-hati. Amalan apa-apa yang berbau syirik, kita jangan lakukan, kita jangan melibatkan diri, bahkan kita jangan mengakui atau menghalalkannya. Waliyadzubillah. Kalau kita mau iman kita di asadah kita selamat dan tidak terjejas. Sebab jemaah sekalian, kalau akidah kita tu terjejas dengan syirik,
Walaupun syirik itu syirik kecil tapi dosa besar, betul. Syirik kecil itu tidak membatalkan syahadah, tapi dosa besar. Dosanya besar. Kan bahaya. Sehingga, ya kalau dosa besar, mana kalau Allah tak ampunkan, siksanya cukup berat dan lama. Nanti kita akan coba uraikan ya Pak tentang syirik. Karena yang terakhir ini bebas daripada syirik. Lalu apa itu syirik? Pembicaraannya agak panjang, tapi coba kita ringkaskan nanti maksudnya. Ini syarat yang ke-8-nya, yang ke-8-nya. Jadi wala yahsu tauhid illa bil bara'ati minasyirki wal musyrikin batinan wa zahiran. Tidaklah sempurna akidah tauhid seseorang itu kecuali ia membebaskan dirinya dari perbuatan syirik, dari melakukan syirik, dan dari perbuatan syirik orang musyrik, zahir batin. Bukan hanya segi zahir, hatinya pun mesti. Contoh begini. Ada orang suka koleksi keris. Wah, cukup minat dengan keris itu. Dijaga sungguh lah, dibersihkan, gitu. Ditanya apa salahnya? Saya hobi, saya minat keris. Saya suka seninya, saya suka caranya. Cantiklah keris. Itu aja dari bulan. Tak apa. Tidak mengapa. Orang menyimpan keris, punya keris, koleksi keris, dan suka dengan bentuknya, tak apa. Asal sekali itu. Seperti mana orang suka tongkat, koleksi tongkat. Kan ada orang koleksi tongkat. Ada orang koleksi apa lagi? Sama. Koleksi keris. Salahnya setakat itu. Tak ada kepercayaan apa-apa. Minat. Tiba-tiba kita yang tidak punya keris, tahu kawan kita punya koleksi keris, itu, ada keris macam-macam. Lalu kita dalam hati kita nih, dan kita kata, wih betul wah ya kawan tu ada keris. Keris yang dia simpan tu bukan sebarang keris tau. Dia boleh tolak balak tau. Wah, dia kalau boleh menjaga keselamatan dirinya tau. Wah. Pasal dia simpan keris itulah. Rumahnya tak pernah dicuri orang banyak. Kita yang meyakini seperti itu, wahai kawan yang punya keris tadi langsung tak ada kaitan begitu. Kawan yang menyimpan tidak melakukan syirik, kawan yang ada keris tadi tak melakukan syirik, kita yang tidak menyimpan keris tapi mempercayai itu sudah syirik. Nih, syirik hati. Iman kita yang terjejas. So hati-hati, hati-hati. Jadi jangan kita kata terus asal orang simpan keris syirik. Belum tentu. Syirik itu kaitan dengan keyakinan dia mas sekalian. Dia simpan keris sama dengan simpan orang simpan pisau, sama. Simpan tongkat, minat apa koleksi apa, stamp itu sama. Syirik apabila dia sudah meyakini keris ini boleh mendatangkan manfaat, boleh menolak madarat, boleh menjadi bla bla bla. Udahlah kan. Tak perlu keris untuk musyrik kalau kayak begitu. Mungkin pakai cincin akik. Pakai akik, cincin, buang pesong. Saya bertua lah. Semenjak saya pakai cincin ini, masalah senang hidup saya. Akhirnya cincin itu dianggap sebagai ini. Syirik itu. Dan banyak lagi. Orang yang beriman, yang sayangkan akidahnya, wajib membebaskan dirinya daripada melakukan syirik, daripada melibatkan diri dalam perbuatan syirik, dan wajib menafi, wajib tidak mengakui atau mengiktiraf perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang lain. Atas dasar apapun. Melibatkan diri tidak boleh. Contoh tadi lah. Karena dermawan kasihan tengok orang susah, misalnya, tak apalah. Yang 3 ekor ayam putih itu saya sponsor lah. Dosa itu sama sekali. Perbuatan sembelih ayam karena menghalau hantu Jepun, itu pun sudah syirik. Kata Bomo, awak kena sembelih 3 ekor ayam. Ini karena hantu Jepun tu lihat sangat. Dia nak darah. Lalu sembelih ayam kerana untuk menghalau hantu Jepun. Perbuatan kita sembelih ayam itu syirik. Ayam yang kita sembelih itu
walaupun baca Fatihah sekalipun, bukan baca Bismillah aja, baca Fatihah 6 kali, daging ayam itu haram hukumnya. Haram. Karena itu termasuk binatang yang disembelih bukan karena Allah. Jadi, apa ya? Berganda-ganda, bermacam-macam jenis maksiatnya dalam perbuatan seperti ini. Tapi itulah zaman saya tidak tahulah kadang-kadang orang apa ya sanggup kehilangan syariat, sanggup kematian syariat daripada kematian adat. Kalau biar mati anak, jangan apa yang kali mati adat itu masih ringan. Kadang biar mati syariat, asal tidak mati adat. Oh, itu lagi dahsyat tuh. Jadi adat lebih diutamakan daripada syariat. Itulah puja itu, puja ini macam. Nah itu ya berat sekali. Paling tidak kita jangan sekali melibatkannya. Itu syarat ke-8 segi mukadimahnya. Insya Allah nanti kita akan kaji lebih dalam lagi poin yang ke-8 ini apa maksudnya berkaitan dengan syirik. Karena ini bagi saya sangat penting untuk memastikan syahadah kita itu tulus ikhlas. Jadi rupanya tidak take for granted. Tak apa asal surah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah masuk surga. Ya bukan begitulah. Betul kan Nabi bersabda, siapa yang aku cakap la ilaha masuk surga, betul. Tapi pengamalannya adakah semudah itu? Itu tidak. Jadi cara kita pahami secara apa yang Islam ajarkan. Tak boleh asal baca la ilaha masuk surga. Bukan. Karena ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Nah sekalian, untuk sementara itu saya sampaikan malam ini untuk poin yang ke-8. Itu hanya sebagai mukadimahnya. InsyaAllah kita coba dalami. Mudah-mudahan yang benar kita jadikan paduan. Yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya dan menjaga iman kita daripada syirik, menjaga amal kita daripada riak, menjaga hati kita daripada nifak, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan dan hajat kita. Itu saja, kurang lebihnya boleh dimaafkan. Menutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.